Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khalqil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas izin Allah, atas ridhonya hingga malam ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, dan yang paling utama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmatnya kita bisa istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki sebuah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka akan difahamkan agama. Artinya, pusat kebaikan itu tergantung bagaimana kita memahami agama. Semakin kita memahami agama dengan baik, maka semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Namun sebaliknya, ketika kita tidak paham dalam beragama, dalam menjalankan agama Islam, maka otomatis kita tidak akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena sumber kebaikan-kebaikan itu berasal dari agama. Kebaikan itu ada karena dari Islam. Kebaikan itu ada awalnya dari ibadah, dan pusatnya ibadah adalah di Islam, di agama. Nah, itu hadis yang pertama kata Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki sebuah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka akan dipahamkan agama. Wa qala fi haditsin ukhra, dikatakan hadis yang lain, ini juga hadisnya sudah masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang berjalan itu artinya berjuang, menempuh, yaltamisu fihi ilman, sebabkan karena untuk ilmu, sahalallah, maka akan Allah mudahkan baginya menuju surga. Jadi secara otomatis orang yang senang dengan majelis ilmu itu akan menuju surga Allah Ta'ala. Kenapa? Betul bahwa kenyamanan, ketentraman, kedamaian tidak diukur dengan tingginya jabatan. Sudah banyak fakta bukti bahwa semakin tinggi jabatan juga terkadang semakin menjadi masalah. Apalagi ketika tidak amanah. Keterkenalan pun tidak menjadikan jaminan bahagia. Berapa banyak orang yang terkenal malah makin bermasalah. Keterkenalan, jabatan, harta pun begitu. Berapa banyak orang gara-gara masalah uang bunuh-bunuhan, saling bermusuhan. Apa kuncinya? Ternyata kebahagiaan tidak diukur dengan tingginya uang dan lain sebagainya. Ternyata kebahagiaan diukur dengan bersyukur kepada Allah, dan puncaknya syukur adalah dengan mengkaji ilmu. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Orang yang tidak akan merugi, kata Allah dalam surah Al-Asr disebutkan, illal ladzina amanu. Orang yang tidak akan pernah merugi dengan dunia ini, dengan waktu yang ada. Bahkan Allah bersumpah dengan waktunya, wal asr, demi masa, demi waktu, demi umur. Para ulama menafsirkan al-asr itu dengan masa, dengan waktu, bisa juga dengan umur. Innal insan, sesungguhnya manusia akan mengalami kerugian yang besar. Kenapa tidak? Berjalannya waktu cepat. Tanpa disadari kita sudah di usia, saya sendiri sudah 33. 20 tahun yang lalu saya masih lulus SD.
Kan begitu. Begitu pula dengan kita. Coba sekali kita berpikir, kira-kira kalau usia kita ditambah 20 tahun lagi, sudah berapa usia kita? Cepat nggak dunia ini? Cepat, Bapak sekalian. Dulu saya baru lulus SD, sekarang sudah lulus kuliah, sudah punya anak, kan begitu. Orang tua, bukan orang muda lagi. Bapak sekalian, begitu cepat dunia ini. Maka betul kata Allah, wal asr, demi masa, demi waktu, manusia itu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Ilal lazina amanun, yang paling mahal pertama adalah orang yang tidak akan pernah merugi. Ilal lazina amanun, jaga keimanannya. Iman ini kadang memang yazid wa yanqus. Iman ini kadang naik dan turun. Kapan iman kita naik? Ketika berada di majelis ilmu. Kenapa? Otomatis ilmu itu akan membahas tentang ilmu Allah, ilmunya Allah. Ilmu akan senantiasa memberikan nasihat, pencerahan. Kapan iman kita lemah? Ketika kita sendirian, sedang punya masalah, kemana kita mengadu? Nggak tahu. Nah itulah yang pus, maka keimanan kita akan melemah. Inilah pentingnya majelis ilmu. Illazina amanu, kecuali orang yang wa amilus shalihat. Yang kedua dibuktikan dengan amal soleh pada jamaah sekalian. Apalagi tadi abad milenial ini agak sulit mencari orang-orang yang konsisten mau beribadah, mau diajak berteman, bersahabat, beramal soleh, sangat sulit. Ya, ini bertanda bahwa memang kita sudah sangat jauh masa kita dengan masa Rasul, sudah 1400 lebih. Dan kita yang sudah paham, jangan ikut-ikutan pula dengan golongan yang mayoritas yang masih malas mengkaji ilmu, katakanlah yang beriman, katakanlah yang mau menyibukkan dengan amal baik. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat tawasau bil haq. Orang yang tidak akan merugi kata Allah adalah yang senantiasa saling menasehati, saling memotivasi. Inilah kita pentingnya mencari sahabat. Kita ini di dunia ini mudah pada sekalian mencari sahabat. Majelis apa, grup apa, pasti ada semua. Olahraga, grup musik, motor, semua ada komunitasnya, bahkan ada organisasinya. Tapi komunitas-komunitas orang-orang baik langka biasanya, jarang orang mau datang. Bahkan dikatakan atas pepatah mawaddatus shadiq tazharu waqta dhayyiq. Kecintaan seorang teman itu akan terlihat ketika kita dalam kesusahan. Orang-orang itu, kawan-kawan, sahabat itu kadang mau berteman dengan kita. Kenapa? Karena kita lagi jaya, banyak yang dekat. Mau mendekati kita karena kepentingan dan sebagainya. Tapi tatkala kita lemah, ada nggak orang-orang mau berteman dengan kita? Nggak punya duit, miskin. Nah, ini ujian terberat adalah kita akan melihat siapakah yang paling cinta dengan kita. Cobalah tengok ketika kita lagi susah, siapa yang dekat dengan kita. Kecintaan seorang teman akan terlihat ketika kita dalam kesusahan. Nah, oleh sebab itu dalam Al-Barzanji itu disebutkan di antara sifat Rasulullah yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah itu mencintai orang fakir dan miskin. Wa yajlisu ma'ahum. Senanglah duduk berlama-lama dengan orang fakir dan miskin. Kenapa? Karena ketika kita sering duduk dengan orang-orang yang tak berharta, kita itu nggak muluk-muluk dengan dunia. Kita tidak senantiasa bermimpi besar untuk dunia ini. Yang penting adalah perbanyak bersyukur. Oleh sebab itu, para ibu sekalian, hal yang paling penting di dunia ini adalah mari terus istiqomah dalam amal soleh, dalam majelis tawasau, terutama majelis saling menasehati. Nah, ini langka dan jarang rasanya di kita ini di Indonesia. Kalaupun ada, sedikit jumlahnya dibandingkan dengan grup-grup yang lain. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian saling menasehatilah kalian dalam kesabaran. Baiklah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji pada malam ini tentang takdir. Kenapa kita umat Islam wajib beriman kepada takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Apa hikmahnya kita wajib beriman kepada takdir?
Di antara hikmahnya adalah bahwa dengan beriman kepada takdir kita menjadi yakin bahwa manusia itu tak kuasa, tak berdaya atas masa depannya. Contohnya apa? Contohnya adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 tahun lagi. Jangan lagi 5 tahun, seminggu lagi kita nggak tahu. Ya. Mimpinya sih pengen ini, pengen itu, tapi terkadang takdir tak bisa dilawan. Apakah terkait kebaikan, musibah, dan seterusnya. Jadi beriman kepada takdir itu menjadikan kita harus bersandar kepadanya, termasuk masa depan kita para jemaah sekalian. Sekarang bisa nggak kita memastikan bahwa nanti andai kata kita tidak ada di dunia, saya akan baik-baik saja? Atau nanti setelah mati saya yakin masuk surga? Ya. Bisa nggak kita memastikan? Tak bisa. Sama begitu pula dengan nanti, jangankan 5 tahun, 1 tahun lagi aja kita tidak tahu. Jadi dengan adanya takdir ini menandakan bahwa dunia ini jadikanlah sebagai tempat senantiasa bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga nanti tidak akan muncul saya sukses karena saya kerja keras. Tidak akan muncul saya sukses karena saya usaha sendiri. Tidak ada ucapan seperti itu. Atau ada ungkapan saya alhamdulillah, katakan meskipun ucapan alhamdulillah, hidup saya sudah jamin oleh perusahaan. Ini hati-hati ungkapan. Enak ya hidupnya sudah dijamin oleh negara menjadi PNS. Siapa yang jamin ini? Terkadang ucapan itu mudah, tapi itu seolah-olah melawan yang Maha Kuasa. Terkadang manusia lupa siapa yang memberi segala-galanya. Kita buktikan bahwa semuanya dari Allah. Sekarang di sekeliling kita, bahkan termasuk masjid ini, adalah milik perusahaan yang sekian ribu karyawannya. Kalau ditanya, kamu dapat gaji dari mana? Perusahaan. Tapi jarang yang mikir kira-kira perusahaan itu bahan bakunya apa. Kan begitu. Apa bahan bakunya? Kayu. Kayu itu tanam di mana? Di bumi, tanah. Tanah itu milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata Allah tak menumbuhkan seperti di Eropa, seperti di Timur Tengah, kira-kira kayu itu ada atau tidak? Orang sekarang tidak berpikir sampai sana, pikirnya yang penting ada perusahaan. Berarti saya berterima kasih kepada perusahaan. Harus kita kaji lagi dong, harus realistis. Tidak Allah yang memberi. Nah itu bagian yang RAPP lah gitu. Saya kan PNS, oke. PNS, yang gaji siapa? Negara. Negara mendapatkan pemasukan dari mana? Pajak. Pajak dari mana? Masyarakat, dari rakyat. Rakyat dapat pemasukan dari mana? Jual beli dulu, jual sayur, kan gitu. Jual padi, kan jual alam. Alam itu milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Berpikirlah realistis, jangan seolah-olah kita berpikir apa yang ada di mata. Coba berpikirlah runtutannya. Termasuk air pada mas sekalian yang ada di depan saya ini. Ini adalah le mineral, kan begitu. Kita beli dari warung, kan begitu. Warung ngambil dari perusahaan air, perusahaan ngambil dari pegunungan, begitu. Gunung itu siapa yang punya? Allah. Semuanya Allah. Tapi terkadang banyak manusia yang ingkar, seolah-olah saya kerja keras karena saya sendiri. Nah, makanya dalam Al-Quran itu ada perintah aqimus shalah wa atuz zakat, pentingnya keseimbangan. Ketika kamu ibadah, ya kamu juga harus bagus dengan orang. Terkadang orang aku, ada yang mohon maaf terjaga dengan ibadahnya, tapi terkadang dengan manusia aku seolah-olah sukses itu karena saya. Ini tidak bisa. Berarti ini adalah tanda-tanda orang yang mengingkari akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beriman kepada takdir diantaranya apa hikmahnya? Hikmahnya adalah yang pertama, agar kita senantiasa merasa qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup yang telah Allah berikan. Alhamdulillah hari ini, bulan ini aku diberikan rezeki sekian. Coba para jemaah sekalian, kalau kita nggak punya iman kepada takdir, kita protes, betul nggak?
Allah itu nggak adil kali ya. Saya itu kan kebutuhannya 5 juta, tapi kenapa gajinya cuma 3 juta? Kan begitu. Itulah kita hikmahnya beriman kepada takdir. Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya, bukan apa yang diinginkan. Ya. Boleh dibuktikan pada teman sekalian. Bisa jadi kita kalau banyak uang, mungkin kita nggak ada di sini. Percaya nggak? Mungkin kita sedang habiskan uang, jalan-jalan, kan baru, kan begitu. Itu hikmahnya kenapa kita tuh nggak diberi banyak. Bisa jadi kita supaya tetap bersyukur kepadanya. Karena sudah banyak bukti orang yang diberikan banyak kelebihan justru banyak ingkarnya. Nah itu hikmah-hikmah yang lain. Kenapa kita itu harus beriman kepada takdir? Agar kita qanaah, nggak banyak protes. Ya. Kemudian ada yang berdoa, ya Allah, hidupku bosan dari dulu sampai sekarang seperti ini aja, kan begitu. Berikanlah kekayaan, protes lah bahasanya. Datanglah seorang direktur. Kemudian kamu bosan jadi orang miskin, kata. Baik, aku kasih kamu uang 1 miliar. Serius katanya 1 miliar. Andai kata kita lah kayak gitu Pak. Tapi dengan syarat umurmu 1 tahun lagi harus mati. Pertanyaan saya, maukah kita dikasih uang 1 miliar tapi tahun depan mati? Mau nggak? Otomatis orang bisa katakan nggak mau. Berarti ingkar yang kita butuhkan yang jemaah sekalian bukanlah jumlah uang, tetapi yang berharga adalah kehidupan. Kenapa? Nyawa cuma sekali, begitu mati ya udah nggak bisa balik lagi. Uang bisa diperjuangkan besok. Bahkan tagline Pegadaian itu apa? Kenangan tak bisa diganti, uang bisa dicari. Begitulah kehidupan ini. Yang berharga itu kehidupannya, bukan uangnya. Kenapa? Uang bisa diperjuangkan. Karena terbukti ketika saya kasih uang katakanlah 1 miliar bahkan 1 triliun bagi perusahaan kan kecil misalkan. Tapi dengan syarat kamu setahun lagi mati. Pasti jawabannya meskipun sudah usia 50 nggak mau. Nggak mau kenapa? Itu bahwa yang ternyata yang kita butuhkan kehidupannya para ibu sekalian. Sekarang mindset kita berubah seolah-olah yang berharga adalah uangnya, bukan. Sudah banyak bukti kok. Banyak orang mengejar dunia, rumah tangganya berantakan, untuk apa uangnya? Pagi kerja, pulang malam, ya mati-matian dia cari uang. Rumahnya berantakan, apa nggak lebih stres? Masya Allah, ini artinya jangan ngingkari seolah-olah kebahagiaan itu dengan uang, bukan. Tapi yang lebih utama adalah kehidupan ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah yang pertama adalah dengan kita beriman kepada takdir agar kita menjadi qanaah. Yang kedua, kenapa kita harus beriman kepada takdir? Agar kita senantiasa merendah di hadapan Allah, nggak angkuh gitu loh. Merendah, bersandarlah kepadanya. Sudah banyak bukti ketika manusia bergantung dengan dunia, semakin besar masalahnya. Kita pun tidak perlu mendetailkan menjelaskan siapa yang bermasalah dengan dunia, kita sudah tahu semuanya. Kenapa? Besarnya harapan menggantungkan dengan dunia, bukan malah menguntungkan untuk dirinya, ternyata dia masuk jebakan sendiri dengan sendirinya. Bagi siapa? Kehormatannya hilang, keluarganya hilang semuanya, gara-gara terlalu ambisi dengan dunia. Begitu pula dengan kita, jangan terlalu gitu loh. Bersyukurlah ketika kita sudah di rumah punya stok beras, kita bisa beribadah, ya. Kita bisa katakanlah main secukupnya. Innamal hayatud dunya la'ibun walah. Dikatakan Al-Quran begitu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tempat bermain dan bersenang gurau. Silahkan kamu main, tapi jangan main-main terus. Nah, sekarang manusia ini sudah kebablasan para ibu sekalian, main terus. Akhirnya masuklah dalam perangkap permainan. Iya, jebakan dunia ini. Innamal hayatud dunya, itu kata Allah. Sesungguhnya kehidupan di dunia la'ibun. La'ibun itu main. Walahun, dan bersenda gurau. Ya. Waladarul akhirah
masih ada ayatan lanjutannya. Sesungguhnya ingatlah bahwa tempat yang kekal untukmu akhirat. Khairul lil ladzina yattaqun, itu terbaik untuk orang-orang yang bertakwa. Ini jangan depannya saja. Begitu pula ayat yang lain Allah menjelaskan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah apa yang ada di dunia untuk akhiratmu, bukan duniamu untuk duniamu. Sekarang kan abad di mana era manusia ini sudah meninggalkan hakikat, ya, hakikatnya untuk Allah, tapi sekarang untuk pencitraan. Ya, fisiknya saja kayaknya bagus, tapi dalamnya keropos. Sehingga wajar saja sekarang itu moralitas menurun, ya. Katakanlah krisis akhlak dikatakan begitu. Apalagi Bapak sekalian, sekarang sudah ada musuh yang nyata bagi kita ini. Bahkan kita sendiri orang tua ada kelimpungan ketika anak sudah main game, main HP, ya kan? Kelimpungan kita, mana caranya? Semuanya dilayani oleh yang satu ini, Pak. Mau beli tinggal tekan tombol, transfer, bisnis, semuanya dilayani oleh ini. Bahkan ini bisa membuat fitnah, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya, pulang-pulang kampung ini bertemu sama neneknya, sama orang tuanya, tapi begitu bertemu assalamualaikum, main pojok sendiri, pecat-pecat sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Nah, sekarang ini luar biasa. Kalau kita nggak pandai mengendalikannya, habis generasi kita ini gara-gara yang satu ini teknologi. Apakah dilarang? Tidak, tapi pengendalian yang harus betul-betul diperhatikan kembali. Ya, jadi kembali pada firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah memerintahkan kita untuk pentingnya menyeimbangkan, jangan sampai kebablasan. Nah, ini begitu pula kita harus punya visi dan misi dalam hidup kita. Boleh kita bermain-main di dunia ini. Apa bukti bahwa dunia ini bermain-main? Jelas Allah memberikan pasangan, dikasih istri, ya nak, dikasih anak. Tapi kenapa mainnya mau terus-terus sampai berlebihan gitu loh? Nah, kasih harta dan sebagainya. Seharusnya dengan fasilitas itu menjadikan ketaatan kepada beribadah kepada Allah. Tapi kenyataannya ketika diberikan, manusia justru malah angkuh, seolah-olah bukan dari Allah, seolah-olah anak itu bukan karunia. Ini pemahaman macam mana gitu, ya. Nah, jadi iman kepada takdir yang pertama adalah hikmahnya agar kita qanaah. Qanaah itu senantiasa merasa cukup, merasa menerima atas ketetapannya, terus bersyukur kepada Allah, nggak ada sedikit pun protes. Alhamdulillah, yakinlah inilah yang terbaik dari Allah. Kenapa aku diberikan haji sekian? Karena Allah Maha tahu, andai kata uangnya diberikan gaji yang banyak, mungkin saya sudah bermain-main di luar sana. Itu hikmahnya. Andai kata kita ditakdirkan menjadi katakanlah pejabat, mungkin kita nggak ada waktu lagi untuk duduk bersama-sama di sini, kan begitu. Berpikirlah seperti itu, para jemaah sekalian. Kenapa sih saya harus jadi karyawan? Tidak usah kita protes, tapi bersyukurlah paradigma itu harus dibalik. Ya, jadi hikmah yang pertama, qanaah itu penting sekali. Yang kedua, agar kita tidak angkuh, senantiasa bersandar kepadanya, terus meminta kepadanya. Kenapa kita diwajibkan sholat? Aqimis sholata lizikri, kata Allah, agar engkau mengingatnya. Tapi kenapa sekarang banyak orang sholat tapi nggak tahu Tuhannya? Kenapa? Karena sudah lepas dari tujuan. Sholatnya cuma formalitas, sholatnya cuma kulitnya saja. Apa buktinya? Orangnya orang Islam tapi korupsinya gede-gedean. Apa masalahnya? Katanya Pak Ustaz, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Jelas ayatnya. Sesungguhnya sholat itu katanya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa orang kok berlomba-lomba juga berbuat kemungkaran? Jawabannya adalah karena belum berfungsinya sholat. Ya, sholatnya hanya pencitraan.
Sholatnya seperti sholatnya anak SD, ya, diawasi baru mau, ya, dikasih permen dulu baru mau belajar. Jadi kita ini harus seperti anak kuliah, kesadarannya harus tinggi. Ya, anak kuliah itu apa? Ya dicari ilmu itu, dikejar dosennya, ibaratnya dikerjakan. Jangan seperti anak SD disuapi, dikasih. Mau belajar kalau dikasih hadiah. Apa iya sholat dulu nanti kamu langsung dapat reward dari Allah langsung? Kalau kamu sholat, kamu dijamin kaya gitu. Kan enggak. Itu bentuk bahwa sholat adalah bentuk komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji. Hanya mencegah, tidak menjamin bagi orang-orang yang memang hatinya belum menerima kebenaran, hikmah sholat itu sendiri. Dan juga dikembalikan kepada lemahnya keimanan, berarti yang ia anut saat ini hanyalah iman fi lisanihi. Sedangkan definisi iman itu para ibu sekalian, iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, mempercayai dengan sepenuh hati. Iqrarun bil lisani, ucapkan dengan lisan, dengan syahadat. Wa amalun bil arkan wa amalun bil jawarih, buktikan dengan perbuatan. Itu harus seimbang. Sekarang kan enggak, ada yang cuma lisannya saja. Sekarang saya juga mengamati banyak orang-orang masuk Islam yang Islamnya hanya karena pernikahan. Ya nanti setelah 1 tahun lagi bermasalah lagi. Cuma karena dilema juga kita sebagai pelayan ini. Kita syaratkan enggak ini? Tapi ya udahlah, itu bukan tugas kita. Lagi-lagi sekarang ini banyak karena pencitraan gitu. Ya, jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya di abad ini adalah harus jaga iman kita kepada Allah. Dalam sebuah kata motivasi pun, kata ulama, tafakkaru fi khalqillah. Sekarang bagaimana cara kita untuk menambah iman kita kepada Allah? Sekarang kan kita di kota, sibuklah dengan pekerjaan. Bagaimana cara sesekali untuk menambah keimanan kita kepada Allah? Caranya adalah apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Cobalah berpikir tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya. Seperti yang tadi ajarkan, oke, sekarang di depan kita sudah air. Oke, sekarang kita makan buah-buahan, mangga. Mangga itu kira-kira kenapa bisa menjadi berbuah? Karena adanya proses fotosintesis, adanya matahari, kan begitu. Siapa yang maha menumbuhkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Begitu pula yang lain. Coba kita katakanlah minum susu. Susu sapi itu, pernahkah kita berpikir kenapa bisa terjadi susu? Padahal min baini farsin walabanin, di dalam perut sapi itu ada darah, ada kotoran, ada susu. Tapi kenapa nggak pernah tercampur? Sampai kita disuruh mikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu nggak berpikir? Coba kamu perhatikan bagaimana itu unta diciptakan oleh Allah, yang mana dia tahan hidup di padang pasir. Atas kuasa siapa itu? Cobalah perhatikan di sekeliling kita. Itu cara paling mudah untuk menambah keimanan kita. Sebagaimana saya kan hidup dari sawit, saya kan hidup di daerah orang Trans sana. Jadi yang memberi rezeki, kamu dari mana? Dari PTP, Indosawit gitu kan. Cobalah berpikir, yang kamu tanam itu kan sawit. Sawit itu tanam di mana? Tanah itu milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba andai kata nggak diberikan kesuburan seperti Timur Tengah, apakah tumbuh kelapa sawit? Nah, kan tumbuh. Bahkan para jemaah sekalian, saya termasuk sekarang pelaku bisnis jelantah. Kenapa laku keras di Eropa? Nggak ada kelapa sawit itu di Eropa, Pak. Sehingga harganya luar biasa. Di Pekanbaru itu 9.800, lebih mahal lagi dari Brondolan. Brondolan sawit cuma 2.300, jelantah 9.800. Bersyukurlah kita di Indonesia subur itu loh. Sehingga kita bisa menjual produk-produk itu. Di Eropa nggak ada, makanya punya kita tuh dibeli mahal di sana. Jadi sini dibuang, orang sepele kayaknya. Tapi kalau tahu harganya 9.800, oh dikumpulkan itu.
Tapi cobalah berpikir, siapa yang punya dunia ini, yang punya tanah, yang maha menumbuhkan kalau bukan Allah. Jadi jangan seolah-olah dunia ini ya natural saja. Kalau kita mengatakan semuanya tumbuh dengan sendirinya, itu sama saja orang yang tak bertuhan, sama saja orang yang nggak meyakini tanam tumbuh gitu, nggak bisa. Jadi kembali kepada kata ulama, tafakkaru, berpikirlah terus kalian tentang ciptaannya dan jangan memikirkan tentang zat Allah. Nggak usah Allah itu bagaimana, sebesar apa, maha mendengar, matanya kayak mana, nggak ada. Allah maha melihat, sudah. Dan kita mala ainun ra'at, tentang surga itu, wala uzun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Keindahan surga itu tak pernah terfikir, tak pernah terbesit dalam hati manusia, dan juga kita nggak pernah mendengar keindahannya dunia ini. Ya. Contoh mudahnya tentang surga itu sama seperti kita makan durian, kemudian kita memberikan informasi kepada orang yang belum makan, belum pernah makan. Bagaimana rasanya? Ya nggak bisa, emang harus dirasakan. Kan begitu. Rasakan manis, bagaimana manis itu? Ya manis gitu. Jadi para pendengar sekalian, hal yang harus kita imani, hikmah diantaranya beriman kepada takdir adalah agar kita senantiasa bersandar kepadanya. Kalau sudah bersandar kepadanya, berarti itulah tanda kita itu bahagia. Namun sebaliknya, kalau kita masih bergantung kepada dunia, yakinlah siap-siap menerima kekecewaannya. Kenapa kita senantiasa bermasalah dengan dunia? Karena kita menaruh harapan besar. Contoh, ya, muda-mudi menikah, harapannya dengan menikah kehidupannya lebih baik. Namun setelah menjalani pernikahan, gimana? Kira-kira setahun pertama, 2 tahun pertama, 5 tahun pertama, timbul masalah baru. Sama-sama karir, kayak mana ini? Siapa yang jaga anak, kan begitu. Karena dilandasi dengan menaruh harapan, tidak dilandasi agama, tidak dilandasi akidah yang kuat, yang kokoh. Orientasinya apa? Mohon maaf, dunia saja, ya akhirnya ribut. Ya. Karena dunia ini semakin melangkah, yakinlah semakin menemukan masalah. Siapakah yang bisa menyelesaikan masalah demi masalah? Orang yang bergantung kepada Allah. Itulah makna wasta'inu bis sabri wassalah. Wasta'inu, dan teruslah kalian minta tolong. Ya, setiap sholat kita minta bis wassalah, dan terus berdoa. Minta tolong, berdoa, ya Allah berilah aku kemudahan di dalam menjalankan kehidupan. Ya Allah berikan aku keistiqomahan di jalanmu agar aku tetap tenang, tegar, itu. Karena masalah itu pada sekarang akan silih berganti dan terus berdatangan. Ya. Ketika belum punya anak, berjuang untuk anaknya. Anaknya sudah nikah semua, mentas semua, kata orang Jawa. Apakah selesai masalah? Belum, memikirkan gimana cucu-cucunya, begitu. Itulah manusia. Ya, karena anak dan cucunya nggak diajarkan untuk bergantung seolah-olah beban nenek kakeknya. Nah, ini diantara yang hidup maupun terjadi di lingkungan kita. Ya. Jadi salah menyandarkan kepada dunia. Nah, jadi ketika manusia semakin bergantung kepada dunia dan seisinya, maka memanglah yang terjadi adalah kekecewaan. Sudah banyak bukti bahwa semakin besar kita menggantungkan harapan kepada dunia, siap-siaplah menerima kekecewaan yang besar. Nah, itulah beberapa hikmah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, beriman kepada takdir Allah ini akan menumbuhkan menjadi tolak ukur iman kita. Kita ikhlas atau tidak menjalani kehidupan. Terkadang kita nggak suka ini, misalkan dengan sesuatu yang diberi oleh Allah, terutama ujian, sakit, sedih, kan begitu. Tapi disitulah letak kita bersandar, atau mudahnya sekarang kita di tahun politik ini, karena kita dihina karena berbeda. Tapi justru disitulah letak kita itu bersandar kepadanya.
Coba kalau kita nggak pernah dihina, kita merasa tinggi terus. Coba kalau kita merasa disanjung terus, kita nggak akan pernah tahu rasanya bagaimana dijatuhkan. Tapi justru dengan kita dihina tadi, dijatuhkan, kita jadi tahu ternyata Allahu Akbar, Allah lah yang besar, sedangkan wa nahnul azilla wa nahnul fuqara antal aziz wa nahnul azilla. Engkau lah ya Allah yang mulia, aku hanya orang yang paling rendah. Sehingga ada kata mutiara, merendahlah kamu serendah-rendahnya sampai nggak ada tempat rendah lagi untuk kamu. Kira-kira kayak mana tuh bahasanya? Ya udah, kita merendah, dihina, terima saja. Kenyataannya kita manusia yang lemah kok. Tapi bagi orang yang punya iman, dihina cukup senyum sebagaimana Rasulullah nggak pernah. Kenapa? Kita nggak aku, kita orang biasa. Wajar marah, wajar amarah, tapi tak boleh kita merasa seolah-olah kiamat kalau kita sedang dihina orang lain, sedang direndahkan. Bukan. Ketika engkau dihinakan, disitulah letak engkau mendapatkan kemuliaan. Senantiasa seraya mengucapkan Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, sedangkan saya orang yang kerdil. Wa nahnus shaghir, aku orang yang kecil. Wa nahnul azillah, aku orang yang kerdil, yang kecil. Sehingga bersandar meminta kepadanya, ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Terkadang kenapa manusia itu bisa kuat? Karena pernah mengalami hal yang paling sulit. Katakanlah kenapa orang bisa sukses? Karena pernah dia mengalami hal yang paling terburuk dalam hidupnya. Pernah susah. Kenapa dia merasakan manis sekarang? Karena dia merasakan pahit yang luar biasa. Nah, biasanya kan gitu para petarung. Kenapa? Dia sudah lebih dulu berjuang. Terkadang kan orang tengok tuh sukses, nggak pernah tengok bagaimana dia susahnya. Saya pun begitu sekarang kadang kalau mengajar santri itu. Kamu jangan menilai orang itu sekarang sudah bisa ini dan itu. Coba bagaimana perjuangannya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Coba tanya bagaimana meninggalkan keluarga, prihatin, makan seadanya, nggak bisa nelpon. Ya, dulu zaman saya mondok, butuh uangnya sekarang, datangnya seminggu lagi. Bayangkan zaman segitu, mau pulang 3 hari. Kan begitu kalau kita berbicara perjuangan. Jadi jangan melihat seorang itu sekarang bagaimana, tapi tengoklah 15 tahun. Tengoklah orang yang sukses itu pasti dia pernah berjuang dan pernah mengalami kesulitan yang luar biasa, sehingga dengan kesulitan itu menjadi termotivasi untuk bangkit. Nah, itulah bahasa agamanya, bahwa merendahlah kamu serendah-rendahnya sehingga tidak ada tempat lagi rendah untukmu, dan disitulah engkau akan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Iya, aku ini manusia yang lemah, aku manusia yang hina. Dengan aku manusia yang hina, aku tempat bersandar kepada Allah Ta'ala. Nah, itu adalah hikmah diantaranya beriman kepada takdir, diantaranya agar Allah mengetahui kadar keimanan kita sampai mana. Di kadar titik terendah itulah kadang orang menjadi kuat imannya. Tapi mohon maaf, kalau kita terlahir dari orang kaya, makan enak, gak pernah susah gitu, imannya kira-kira bagaimana? Gak pernah muncul, cuma Islam keturunan. Gak pernah hadir dalam bersih dirinya itu yang namanya Allah Akbar. Itu betul bagaimana memaknai Allah Akbar ya. Jadi dengan kita beriman kepada takdir, itu kita akan nanti muncul bahwa kekuatan iman yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dunia ini tak lepas dari yang namanya ujian, cobaan, dan lain sebagainya. Dan keuntungan orang yang beriman, para jamaah sekalian, senantiasa dalam mata yang menguntungkan, asal kita pandai memposisikan. Dihina tidak merasa kerdil, tidak merasa kecil, dan lain sebagainya. Kemudian disanjung pun tak angkuh dengan apa yang dimiliki. Jadi bagaimana? Sedang-sedang saja. Nah, itu kalau akhlaknya ulama seperti itu. Dipuji, disanjung yang biasa, direndahkan pun tetap hormat, tetap berterima kasih. Bahasa begitu. Tidak dicaci kemudian balik caci, dihina balik hina, nggak seperti para sekarang orang komentator komentari tentang politik dan sebagainya, hina-hinaan sekarang saling
Jadi ketahuan mana kamu yang paling berakhlak atau tidak. Jadi sekarang kita mau nengok orang yang berakhlak itu, cobalah ketika dia komentar dalam hal masalah beda pendapat, muncul tuh nanti karakter sesungguhnya. Tapi orang yang punya penuh adab tidak akan pernah muncul bahasa-bahasa yang rendah dan sebagainya. Yang ada itu bahasanya mengangkat, menyanjung begitu. Tapi kalau dirinya dihina, biasa aja. Jangan dibalik. Kalau dibalik, hancur kita. Seperti itulah pelajaran hidup ataupun nasihat dari para ulama yang mudah-mudahan bisa dijadikan bekal untuk kita semua. Baik, sudah masuk 6 menit lagi. Kesimpulannya adalah yang pertama, mari kita bersama perkuat kembali ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah di abad milenial, keimanan ini sudah mulai luntur. Manusia hanya mengamalkan formalitas, tidak memikirkan kualitas. Sebagaimana sekolah, banyak sekolah bermunculan menjual namanya dengan nama ini bisa, itu kenyataannya propos. Orang Islam jangan sampai begitu. Perkuat kembali keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, mari kita sama-sama istiqomah dalam kebaikan. Ya, istiqomah hal yang sudah baik kita pertahankan. Ya, kita pertahankan. Kemudian yang ketiga, pentingnya berjamaah. Ya, berjamaah bersama-sama. Dan yang paling utama adalah kita terus pasrahkan diri kita kepada Allah, terus meminta kepadanya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersandar kepadanya, Allah berikan kehidupan kita sampai di surga baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.